ada dosa yang bisa memasukkan pelakunya ke surga. Kan kita makan pandangan kita ini pada umumnya, dosa itu udah pasti neraka lah. Dosa itu udah konotasinya neraka. Bayangan kemaksiatan atau boleh dikatakan dosa atau maksiat sama dengan neraka. Tapi kata Nabi tidak, rubba zanbin. Ada juga dosa adkhala sahibahul jannah, memasukkan pelakunya ke surga. Hikmah ke-93 ada satu bagian dari hikmah ke-93 yang belum dibahas. Kemudian itu masih berkaitan dengan hikmah yang ke-94. Maksiatun awrasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaron. Artinya maksiatun, kemaksiatan, awrasat yang menimbulkan zullan, rasa kehinaan, wabtikoron dan butuh kepada rahmat Allah, khairun lebih baik, min ta'atin dari ketaatan, awrasat yang menimbulkan izzan rasa mulia, wastikbaron dan keangkuhan atau kesombongan. Kita masih berbicara soal maksiat dan taat. Dalam pandangan kita nih semua, taat itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang Allah sukai. Sedangkan perbuatan kemaksiatan atau perbuatan dosa itu Allah murka. Allah enggak suka dengan perbuatan itu. Tetapi tidak semua ketaatan itu mulia. Tidak semua ketaatan itu disukai Allah. Ada juga ketaatan yang tidak disukai Allah, ada juga ketaatan yang tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya ada juga dosa, tidak hanya dosa itu tidak semuanya dimurkai dan dibenci Allah, tetapi ada juga dosa yang disukai Allah, yang dosa itu akan membawa pelakunya kepada Allah. Nah, ini secara singkat saja keynote-nya atau kata kuncinya, maksiatun awrasat zulan wabtikorom. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun itu lebih baik, min ta'atin dari sebuah taat, awrasat izan yang pelakunya itu ada rasa mulia, ada merasa ahli ibadah, wastikbaron dan merasa angkuh, merasa besar dari orang lain. Ketika hikmah yang ke-93, rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa qada 'alaika bidzalbi fakana sababal wusul. Ibadah itu pada statusnya ada 3. Ada ibadah yang tidak sah dan tidak diterima, ada ibadah yang sah tapi tidak diterima, ada ibadah yang sah diterima. Ibadah tidak sah tidak diterima. Yang kedua, ibadah yang sah tidak diterima. Yang ketiga, ibadah yang sah diterima. Apa artinya itu? Ibadah yang tidak sah itu ibadah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
Misalkan kita sholat, di antara syarat sah sholat itu apa? Kita bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau kita sholat itu enggak terpenuhi, untuk kita bersih dari hadas kecil tentu punya wudu. Nah, kalau kita sholat enggak punya wudu, jelas itu enggak sah. Artinya ibadah yang tidak sah itu adalah ibadah yang enggak dianggap. Walaupun kita lakukan, itu enggak dianggap melakukan kita. Ibadah yang sah itu enggak punya nilai dan enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita seharian penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah-ibadah kita itu tidak memenuhi syarat dan rukun. Ibadah yang tidak sah itu udah pasti enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ibadah yang sah adalah ibadah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Dan ibadah yang sah itu belum tentu diterima. Ibadah yang sah itu kemarin kita bahas adalah ibadah yang sudah punya nilai menggugurkan kewajiban. Belum berbicara pahala, baru sekedar ibadah yang kita lakukan dengan sah itu adalah ibadah yang baru menggugurkan kewajiban kita. Dan ibadah yang sah itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dilempar begitu saja. Tetap dia punya arti, punya makna menggugurkan kewajiban. Lalu yang dimaksud dengan ditolak oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak berpahala. Allah tidak berkenan memberikan pahala atas ibadah-ibadah kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Kenapa enggak diterima? Kemarin kan sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu persyaratan zahir maupun persyaratan batin. Ibadah zahirnya adauha fi waqtiha, dilaksanakan pada waktunya. Yang kedua apa? Makan haram, minum haram. Kalau kita ini banyak makan yang haram, minum haram, pakaian yang kita pakai pun juga haram. Walaupun kita semalaman penuh beribadah, ibadah kita itu sah, tetapi Allah enggak terima ibadah kita itu. Artinya Allah tidak berkenan memberikan pahala ibadah yang kita lakukan kalau makan, minum, dan pakai kita adalah barang yang haram. Terus yang ketiganya takwa. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Syarat batinnya apa? Syarat batin itu adalah satu, ikhlas. Kedua, tidak ada ujub dalam beramal. Ketiga, adamul izlal. Izlal itu merasa dekat dengan Allah, merasa punya kedudukan dengan Allah, merasa ahli surga. Dan dia udah yakin banget gitu kalau mati dia masuk surga karena dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya. Padahal ibadah yang dilakukan kalau di hatinya ada itu jelas Allah enggak berkenan memberikan pahala atas ibadah yang dilakukan orang yang hatinya ada demikian. Yang keempat, adamu takabur, tidak ada rasa lebih dari orang yang ahli ibadah dan juga tidak mengecilkan, menganggap hina kepada orang yang tidak beribadah. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan rubbama fatahalakal babat, kadang kamu dibukakan oleh Allah pintu taat sehingga kamu rajin taat ibadah, tapi wama fatahalaka babal qabul, Allah tidak membuka bagi kamu pintu qabul. Kenapa? Karena syarat-syarat qabulnya tadi tidak terpenuhi oleh kita. Nah, lanjutan dari itu, warubbama qada alaika bidzanbi fakana sababal qabul. Dan juga terkadang Allah menetapkan kamu, Allah mentakdirkan kamu bidzanbi sebagai ahli dosa, melakukan maksiat. Fakana sababal wusul, maka dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan itu Allah jadikan sebabal wusul, sebagai sebab untuk wusul kamu kepada Allah. Nah, saya jelaskan wusul kepada Allah itu kayak bagaimana.
Kita sampai kepada Allah atau wusul kepada Allah itu bukan kita sampai ketika kita akan bertemu dengan Pak Jaya misalkan, lalu sampai kepada Pak Jaya kita saling memandang, saling menyapa, saling melihat gitu. Bukan itu kita wusul kepada Allah. Karena zat Allah itu laisa jirman wala jisman wala jauharon wala fardan wala ardon. Zat Allah itu bukan fisik, bukan benda, bukan jisim, bukan jauhar. Jauhar itu adalah partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak dibagi, dan juga bukan a'rod. Zat pada Allah itu berbeda dengan zat selain Allah. Kalau zat selain Allah itu pada makhluk nih, berdasarkan perwujudannya zat itu ada 3. Zat padat, zat cair, zat gas. Zat padat dia akan tetap dipindah kemanapun juga begitu aja. Ini meja nih, pindahkan ke situ begitu, dipindahkan ke sana begitu, dan dia akan berubah apabila menerima perlakuan tertentu. Seperti apa perlakuan tertentu? Kalau ini dibacok atau dipotong, digergaji, potong 2, akan berubah dia. Tapi kalau nggak ada perlakuan tertentu, dipindah-pindah, dia bentuknya tetap. Itu benda padat. Allah bukan kayak begitu. Sehingga kita wusul kepada Allah itu, Allah bisa dilihat, bisa diraba oleh kita, bisa dideteksi oleh panca indera kita. Tidak Allah mah. Karena zat Allah itu bukan benda padat. Dan juga bukan benda cair. Benda cair itu adalah selalu menekan ke seluruh penjuru, dan dia berbentuk sesuai dengan tempat yang tempatinya. Kalau dia air itu di dalam gelas, seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam teko, seperti teko. Dan dia akan mengisi ruangan-ruangan yang kosong. Begitu juga zat udara atau gas. Gas juga demikian, selalu dia menekan dan mengisi ruangan-ruangan yang kosong. Jangan dibayangkan Allah itu alam dunia yang begini ada kekosongan-kekosongan, disitulah Allah mengisi. Bukan seperti itu. Zat Allah itu bukan zat cair, bukan zat gas, bukan juga zat padat, tetapi zat Allah itu laisa jirman. Laisa jirman itu bukan fisik, bukan benda. Wala jisman, dan juga bukan jisim. Jisim itu adalah alladzi yataraqabu min ajzain, yang tersusun dari bagian-bagian. Kayak kita nih, jisim kita tersusun dari kepala, tangan, kemudian kaki, perut, dan Allah bukan demikian, enggak tersusun, bukan jisim. Dan Allah pun juga bukan jauhar. Jauhar itu adalah benda yang sangat kecil yang udah enggak bisa dibagi lagi. Dan juga Allah itu bukan arad. Arad itu adalah keadaan yang berubah-ubah yang ada pada dirinya. Misalkan gini, ini meja ada di depan saya. Ketika dia dipindahkan ke samping saya, maka meja ini bukan di depan saya lagi, tapi ada sebelah kiri saya. Ketika dipindahkan ke belakang, maka meja ini ada di belakang saya. Ketika dia ada di samping kanan saya, maka meja dia berubah-ubah keadaannya. Kita dulu kecil, sekarang dewasa. Kemudian kita anak kecil lemah, lalu kita kekar kuat dan akan lemah lagi. Itu namanya a'rad. Keadaan sifat yang berubah-ubah. Allah itu bukan a'rad. Dulu ketika Allah ada kayak apa? Mungkin pengetahuannya terbatas. Sekarang sudah ratusan tahun. Allah maha sempurna pengetahuannya. Tidak demikian, ilmu Allah sejak dulu sempurna. Tidak ada perubahan-perubahan. Allah dulu dengan sekarang sama, dan nanti pun juga yang akan datang begitu juga. Tidak ada perubahan bagi Allah, karena Allah itu bukan a'rad. Nah, wa qada alaika bidzanbi fakana sababal wusul. Kan ini kaitan dengan rukun iman yang ke-6 nih. Khairihi wa syarrihi minallah. Perbuatan yang baik dan yang bagus itu minallah, dari Allah. Perbuatan yang baik, salat, itu minallah. Ini kalau kita berbicara hakikat. Perbuatan yang buruk, kafir, maksiat, itu juga minallah. Kalau kita berbicara soal hakikat, iya. Tapi Allah mengajarkan kepada kita soal adab.
dalam surat An-Nisa ayat 67 Allah mengatakan kepada kita secara hakikatnya kullum min indillah, wahai Muhammad, sampaikan bahwa semua itu yang jelek yang bagus min indillah, dari Allah. Katakan kepada umatmu, yang jelek yang bagus, kafir, iman, ahli ibadah, ahli maksiat, min indillah, dari Allah. Tetapi saya ajarkan adab kepada kamu. Bagaimana adabnya? Itu dalam ayat berikutnya, ayat 78, tadi An-Nisa 76. Itu berbicara hakikat. Artinya apa? Segala sesuatu baik yang buruk adalah dari Allah. Tetapi Allah mengajarkan adab kepada kita pada ayat 78-nya. Adabnya bagaimana? Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Kalau yang baik sandarkan kepada Allah. Wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Kalau itu buruk, kejahatan, maka akui itu dari diri kamu. Demikian. Jangan kita mengatakan, lah kan maksiat itu dimaksiatkan oleh Allah. Kalau saya tidak ditetapkan maksiat, tidak dikehendaki maksiat, tidak ditentukan maksiat, tidak akan saya maksiat. Boleh kalau kita berbicara soal hakikat. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Allah wajib kita ridho atas ketentuan Allah itu, tetapi bukan hanya wajib ridho, tetapi wajib menyikapi sesuai dengan yang Allah minta kepada kita. Bagaimana? Ketika Allah menetapkan dan menghendaki kita maksiat, kita ridho dengan ketetapan Allah bahwa kita dijadikan orang maksiat, tetapi setelah kita sadar, wajib juga kita muqabalatuhu bima huwal matlub, menyikapi kemaksiatan itu dengan yang Allah minta. Apa yang Allah minta? Segera tobat. Begitu kita dimaksiatkan Allah, sadar kita itu adalah maksiat, buru-buru tobat. Dengan tobatan nasuha, maka Allah nerima tobatnya, maka Allah ampuni segala kemaksiatan yang kita lakukan. Selesai sudah. Kalau itu enggak terbaca oleh kita, maka akan memusingkan diri kita. Kita akan punya kesimpulan bahwa Allah itu enggak adil. Katanya Allah enggak suka dengan kemaksiatan. Orang yang maksiat akan dihukum, dimasukkan ke neraka oleh Allah. Tetapi kenapa Allah menghendaki menetapkan orang itu maksiat, kemudian dihukum? Ini kalau kita sampai di situ doang berpikirnya, kita enggak akan bisa melihat keadilan Allah itu. Ini bagaimana Allah ini enggak senang dengan kemaksiatan, tetapi Allah menetapkan orang itu maksiat, lalu dihukum oleh Allah masuk neraka. Iya, kalau kita berbicara hakikat, tetapi wajib kita ridho dengan ketentuan itu, dan juga wajib muqabalatuhu, menyikapinya bima huwal matlub, dengan sesuatu yang Allah suruh atau Allah minta. Apa itu? Segera tobat. Udah tahu lah memang Allah ini yang memang memaksiatkan saya. Udah berhenti di situ, kita menggantungkan diri kepada Allah. Jangan. Atau saya memaksiat juga oleh Allah ini. Lah, nikmatin aja, jangan. Sahal Abdullah Al-Tustari mengajarkan kepada kita, kalau kamu ahli ibadah, maka sandarkanlah itu kepada Allah. Ya Allah, saya ini beribadah karena Engkau memudahkan saya, karena Engkau menuntun saya, karena Engkau memampukan saya beribadah, sehingga saya beribadah kepada Engkau begitu mudah, begitu semangat. Kata Allah itu, bukan aku yang memampukan kamu ibadah, tetapi Engkau yang beribadah. Allah beri pahala. Kalau kita maksiat, walaupun hakikatnya iya tadi, lalu kita mengatakan, ya Allah aku ini maksiat, kan Engkau juga yang membuat saya maksiat. Ngomongnya begitu kita kepada Allah, Engkau juga yang membuat saya sesat, ya Allah. Kata Allah itu, bukan aku yang memaksiat kamu, kamu yang maksiat. Kalau kita ditakdirkan Allah sebagai ahli maksiat, kadang jangan dikira bahwa kemaksiatan atau dosa itu adalah sesuatu yang selalu dimurkai Allah, tetapi ada juga dosa atau kemaksiatan itu menjadi jalan sebab kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Usul kepada Allah itu usul apanya? Usul ila ma'rifatihi, sampai
bukan kepada zat Allahnya, tapi sampai kepada mengenal Allah. Sampai kemana lagi? Wusul ila mahabbatihi, menjadi jalan untuk kita sampai kepada kecintaan Allah kepada kita. Usul kemana lagi? Wusul ila sofwatillah, sampai kepada yang Allah pilih. Sampai kemana lagi? Wusul ila jannatihi, yang menyampaikan kita kepada surganya Allah. Itu pengertian daripada wusul ilallah, sampai kepada Allah. Ada satu lagi, wusul fil hissi, sampai kepada rasa. Al ilmu kita bukan hanya sekedar kita tahu, tapi sudah bergeser dari tahu kepada tingkat rasa. Itu wusul juga. Jadi wusul itu wusul kepada surganya, sampai kepada surganya, sampai kepada mahabbatullah, kecintaan Allah, sampai kepada pilihan Allah subhanallah, dan juga sampai kepada ma'rifatullah. Nah, dosa yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita wusul kepada Allah? Jadi bukan hanya taat saja yang bisa menyampaikan kita sampai kepada kecintaan Allah. Bukan hanya taat saja yang bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah. Bukan hanya taat saja yang bisa menyampaikan kita kepada pilihan Allah. Dan bukan hanya taat saja yang bisa menyampaikan kita kepada mahabbatullah. Tetapi ada juga dosa yang bisa menyampaikan pelakunya ila ma'rifatillah, mengenal Allah. Ada juga dosa yang bisa menyampaikan pelakunya ila mahabbatillah, sampai kepada kecintaan Allah. Dia maksiat tapi dicintai oleh Allah. Ada juga kemaksiatan yang bisa mengantarkan pelakunya ila sofwatillah, orang pilihan Allah. Dan juga ada dosa yang bisa menyampaikan pelakunya ila jannatillah, kepada surganya Allah. Enak ya kalau begitu. Emang nggak sampai loba dosa. Sekedar dosa bisa menyampaikan kita ke sana mah. Pertanyaannya, dosa yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, yang bisa mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, yang bisa mengantarkan kita kepada mahabbatullah? Idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Idza adnabal abdu dzanban fakhafa rabbahu, dengan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan itu timbul ada rasa takut kepada Allah. Dia dengar kalau orang yang enggak sholat itu akan dimasukkan ke neraka sakor. Neraka sakor itu isinya api yang sangat panas. Lalu dia ngeri dan takut kepada siksa Allah itu. Nah, dosa yang menimbulkan rasa takut. Jangan dosa yang menimbulkan rasa bangga. Dibeja-beja kabatur. Oh, saya habis tadi nganuin pacar saya. Udah. Itu bangga anak muda itu berbuat kemaksiatan, membuat penyimpangan, memperlakukan tidak baik, mendolimi pacarnya. Lalu dia bilang-bilang kepada temannya sebagai suatu kebanggaan, hebat, gua hebat, sudah berbuat dolim atau berbuat dosa dengan pacar saya. Bukan dosa yang seperti itu, tapi dosa yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah itu dosa yang menimbulkan rasa takut. Fa khafa rabbahu, ada rasa takut. Takut kepada Allah, kemudian dia sedih. Orang bangun tengah malam, dia nggak zikir, nggak istighfar, nggak baca Quran, nggak wirid, nggak baca wiridan apa-apa. Cuma dia merenung, ingat dosa-dosa yang dia lakukan. Setiap kali dia ingat dosa, sedih, nangis, ingat dosa lagi. Jadi dia mengingat-ingat dosa masa lalu. Dulu saya pernah minum, lalu dia sedih, lalu dia menangis, istighfar kepada Allah. Dulu saya pernah jajan di warung itu, makan bala-bala 5, laporan 1. Darmaji kan, Darmaji. Ingat itu, ketika malam hari dia merenung, dia mah nggak zikir, merenung, mengingat-ingat dosa-dosa yang dia lakukan pada masa lalu. Tobatlah dia, menyesal dan berniat tidak untuk melakukan dosa-dosa lagi dan meninggalkan semua dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian wa ahsana taubatahu. 3 ya.
Dosa yang menimbulkan rasa takut pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ingat nangis sedih. Kemudian lalu dia tobat. Tobat itu kan penyesalan. Kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiatnya dan dia bercita-cita untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Ini yang ketiga, membaguskan tobatnya. Bagaimana membaguskan tobatnya? Ayyufariqo sohibas su'i. Dia meninggalkan lingkungan yang buruk yang berpengaruh jelek kepada dia. Kalau dia dulu berbuat dosa itu karena di kampung itu orangnya pada maksiat. Teman-teman dia tukang maksiat, yang judi, kemudian mabuk-mabukan, terbawa oleh lingkungan itu. Nah, kalau orang itu tobat, ciri orang itu membaguskan tobatnya, dia menjauhkan lingkungan itu. Dia tinggalkan tempat itu, dia tinggalkan orang-orang itu yang menyebabkan dia menyeret kepada kemaksiatan. Itu tanda orang yang membaguskan taubat. Jadi bukan hanya tobat saja, tobat tapi maksiat lagi, tobat maksiat lagi, ngeledek itu mengeledek. Tobat sambal. Tapi kalau dibanding-banding mah, ya masih mending juga lah tobat sambal. Tobat maksiat lagi. Siapa tahu ketika tobat itu tobat yang terakhir, datang malaikat Israil ngejemput dia setelah tobat. Tapi jeleknya kejemputnya setelah maksiat keburu tobat, lebih bahaya lagi itu. Tapi kalau dia tobat maksiat, mudah-mudahan saja begitu dia tobat, datang malaikat Israil, berarti dia dijemput oleh malaikat Israil mengembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan setelah tobat. Jadi kata Sahal Al-Tustari, walaupun itu tobat sambal, lumayanlah daripada orang yang nggak tobat sama sekali. Ya, walaupun tobat sambal juga masih bagus. Nah, orang yang tobat jangan hanya sampai di situ, tapi bagus sih tobat kita itu. Nah ini syarat yang ketiga ini. Kemaksiatan atau dosa yang bisa mengantarkan kita kepada mahabbatullah. Kemaksiatan atau dosa yang bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah. Takut, taubat. Nah ini membaguskan taubat. Bentuknya bagaimana membaguskan taubat itu? Tadi satu, ayyufariqo sohibahus su'. Dia meninggalkan lingkungan dan teman-teman dia yang buruk, yang akan menyeret dia, mempengaruhi dia lagi kepada kemaksiatan. Yang kedua, mujahidan ala taati. Sungguh-sungguh dia bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang wajibnya saja, yang kemudian qobliyah ba'diyah, kemudian salat malamnya. Bukan hanya sholat, puasa sunnah pun juga bukan hanya Ramadan dia lakukan. Dia lebih giat dan rajin, mujtahidan ala taatillah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, yang ketiga, mustadrikan ala ma fatahum min taati rabbih. Dia menyusul atas kewajiban-kewajiban yang dulu pernah dia tinggal. Artinya menyusul kewajiban-kewajiban yang pernah dia tinggal itu mengkodok. Dulu saya berapa tahun padahal saya sudah berkewajiban sholat, tapi saya belum sempat sholat. Ketika umur saya 25 tahun baru saya di situ aktif sholat. Berarti ketika saya balik 15 tahun sampai 25 tahun berarti 10 tahun saya banyak meninggalkan sholat. Ketika dia tobat itu kodoan. Di kodo solat-solat yang ditinggal dulu itu mustadrikan ala ma fatahu min taati rabbi. Dia selalu mengkodok, membayar apa yang tertinggal dari bentuk ketaatan kepada Allah yang dia tinggalkan dulu. Dulu dia punya banyak harta udah capai nisab, kemudian dia nggak keluarkan zakat. Begitu dia tobat, ingin membaguskan tobat, maka kodok dulu saya nggak bayar zakat. Nah sekarang saya mau bayar zakat double yang dulu saya tahun dulu saya nggak bayar. Atau saya dulu juga sekedar doang bayar juga. Nah sekarang kekurangannya saya tambahkan. Itu ahsana taubatahu, membaguskan tobat. Apa tadi? Satu, menjauhi lingkungan dan teman-teman yang jelek. Yang kedua, sungguh-sungguh di dalam bertaat. Yang ketiga, mengkodok kewajiban-kewajiban yang nah, yang keempatnya itu toliban lil halali warido ala man zolamahu min ibadi.
Minta ridho, minta halal kalau ada orang yang pernah dizolimi oleh kita. Kita ingat dulu pernah saya mencuri punya teman saya pernah berbuat pernah saya menzalimi, pernah saya menyakiti kata-kata saya menyakiti hatinya. Nah, itu kalau kita sudah ketemu orang-orang yang pernah kita zalimi, pernah kita sakiti, pernah kita ambil hartanya, maka datangilah. Kalau kita benar-benar taubat dari segala kemaksiatan, datangi orang itu untuk minta halal. Minta halal. Dulu saya pernah jajan atau makan di warung Mbak yang tadi Darmaji, makan 5 ngaku 1, minta halal ya. Tapi saya nggak punya uang untuk bayarnya, mohon dihalalkan. Demikian seharusnya. Itu bagian daripada ahsana taubatahu, membaguskan taubatnya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana? Kalau orang yang didatangi yang minta halal dan minta ridhonya itu bukannya membaik, malah tambah ricu. Nah, kalau kira-kira itu jalan keluarnya, kalau kita punya uang sedekah, ya Allah saya bersedekah, mudah-mudahan pahala sedekah ini saya hadiahkan kepada orang itu. Kalau kita pernah menzolimi orang, kalau kita minta halal, kita takut bukannya dia menghalalkan, malah justru menjadi bencana buat kita. Kalau kita nggak punya uang, baca saja Falaq bin Nas Al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan pahala dari bacaan Fatihah, bacaan Falaq bin Nas ini dihadiahkan kepada orang itu. Itu kalau kita nggak mungkin untuk minta halal dan minta ridho kepada orang itu. Yang kelima, ayyasta'idda lil maut. Hendaklah kita bersiap-siap untuk kematian. Ini yang kelima ini. Bersiap-siap untuk kematian itu panjang perjalanannya. Setiap perjalanan itu, setiap halte dalam perjalanan kematian itu ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Apa itu persiapan kematian? Dari mulai sakratul maut. Dari mulai sakratul maut, jangan sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir ini, kita tidak membawa iman dan Islam, alias mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang kita khawatirkan. Persiapkanlah diri kalian itu, jangan sampai nanti di akhir hayat itu kita itu su'ul khotimah. Bagaimana supaya kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak sakit ketika sakratul maut? Maka bacalah doa, walaupun doa itu kayaknya kurang gagah gitu. Kita mendengar Allahumma hawin alaina fi sakratul maut, doa minta dimudahkan di sakratul maut, kayak enggak ya, doa selamat. Nah, kita doa. Yang kedua, ini yang kedua. Allama akhbaroni Jibril. Malaikat Jibril itu memberitahukan kepada aku, kata Rasulullah SAW, adna la ilaha illallah, sesungguhnya la ilaha illallah itu insun lil mauti, menjadi teman penghibur bagi orang yang menghadapi sakratul maut. Jadi kita sekarang ini para pengamal zikir luar biasa. Berarti kita dengan melakukan zikir setiap saat, setiap ba'da wajib ini sudah menjadi wirid kita. Itu kita sudah mempersiapkan kematian. Mudah-mudahan zikir yang kita baca itu menjadi penghibur kita saat kita dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Ya, dari mulai kita sakratul maut itu persiapan mati. Ada persiapan khusus, baca zikir la ilaha illallah. Nah, kemudian setelah kita meninggal di alam kubur, ketika kita bertemu dengan malaikat Munkar Nakir, yang dia datang itu luar biasa menakutkan. Nanti kita akan ditemani, ada yang menemani kita. Bagaimana persiapan kita? Bacalah surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Setiap kali mau tidur suka baca itu. Kalau kita mau tidur, nggak usah panjang-panjang lah, doa mau tidur aja lah. Bismika Allahumma ahya wa amut, itu baca.
Itu bagian daripada persiapan kita untuk nanti ketika menghadapi malaikat munkar dan nakir. Yang ketiga, al-muqsu fil qabri, dia menunggu di alam barzah, menunggu kiamat. Ketika kita berada dalam fitnah kubur, itu kita menunggu datangnya kiamat. Bagaimana supaya kita ada yang menemani, bagaimana supaya kita ada yang menghibur. Kembali lagi zikrul la ilaha illallah. Dengan kita banyak membawa zikir, di samping itu akan menemani ketika kita berhadapan dengan malaikat Israil dicabut nyawa. Al-muqsu bil qabri, ketika kita menunggu datangnya hari kiamat, kita ditemani dengan zikir la ilaha illallah itu, sehingga kita enggak akan kesepian, terhibur dengan itu. Di samping itu ada hadis Rasulullah SAW. Jadi idza mata ibnu adam in qata amaluhu, apabila mati anak Adam itu sudah terputuslah segala perbuatannya kecuali 3. Yang 3 itu diantaranya adalah waladin solihin, punya anak soleh. Ya, anak itu ngerti agama sehingga ketika kita sudah meninggal dunia sebagai orang tuanya, maka anak yang soleh itu mendoakan kita setelah sholat fardu, Al-Fatihah ila hadrati Abi bin Amr, Al-Fatihah. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang ada di dalam kubur ketika dia menunggu hari kiamat. Fil muqsi al-muqsi fil qabri, menunggu di dalam kubur kedatangannya hari kiamat. Terus setelah itu menghadapi mahsyar, menghadapi hisab, menghadapi mizan, menghadapi sirat. Itulah ada 8 persiapan tentang maut. Nabi SAW bersabda, rubba zanbin adkhala sahibahul jannah. Kata Nabi, ada dosa yang bisa memasukkan pelakunya ke surga. Kan kita makan pandangan kita ini pada umumnya, dosa itu udah pasti neraka lah. Dosa itu udah konotasinya neraka. Bayangan kemaksiatan atau boleh dikatakan dosa atau maksiat sama dengan neraka. Tapi kata Nabi tidak, rubba zanbin, ada juga dosa adkhala sahibahul jannah, memasukkan pelakunya ke surga. Qalu, para sahabat itu nanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, kok bisa begitu? Bagaimana ada dosa yang bisa memasukkan pelakunya ke surga? Rasulullah menjawab, la yazalu taiban, karena orang yang berbuat dosa tadi, dengan dosa itu dia takut kemudian tobat kepada Allah, faron minhu, meninggalkan kemaksiatan itu, khaifan rabbahu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yamuta, sampai meninggal dunia, fa yadkhuluhul jannata, lalu Allah masukkan dia ke dalam surganya. Jadi kesimpulannya, tidak semua dosa itu dimurkai Allah. Tidak semua dosa itu membawa pelakunya ke neraka. Tapi ada juga dosa yang membawa pelakunya ke surga. Dosa yang kayak bagaimana yang membawa pelakunya ke surga? Dosa yang menimbulkan pelakunya takut. Dosa yang menimbulkan pelakunya tobat. Dan dosa yang menimbulkan pelakunya membaguskan tobatnya itu. Kemudian tidak semua taat itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga taat yang enggak disukai oleh Allah. Apa itu? Maksiatun aurasat zullan, kemaksiatan yang menimbulkan dia rasa hina, wabtikoron, dan butuh kepada rahmat Allah, khairun, lebih baik, min taatin, dari ketaatan yang menimbulkan rasa gagah, mulia, rasa terhormat, wastikbaron, dan keangkuhan. Jadi tidak semua taat itu membawa pelakunya ke surga. Kalau orang yang taat itu menimbulkan rasa sombong dalam dirinya, mengagung-agungkan dirinya, ujub, sehingga dia merasa lebih hebat, lebih suci, lebih ahli ibadah, pangkiaina lah gitu, pangkiaina daripada teman-teman ahli ibadah. Udah, orang yang begitu itu, ketaatan yang dia lakukan itu tidak berarti bagi dia. Hikmah ke-95, ni'matan mimma kharaja mawjudun anhuma, wallahu a'lam bissawab.